Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sunber, kembali lagi bersama saya Fikri Abdillah dalam ngobrol santai berkualitas di Sunber Talk. Tempatnya ngobrolin tips and trick seputar skill digital mulai dari programming, desain, marketing, dan skill-skill digital lainnya. Tentunya bersama para narasumber yang sudah handal di bidangnya masing-masing. Sebelum kita ngobrol santai, teman-teman bisa subscribe channel ini. Like and share video ini ke teman-teman lainnya yang lagi belajar skill digital tentunya. Supaya kita bisa tambah banyak tahu, bisa tambah banyak ilmu. Tanpa panjang kali lebar, yuk mari kita simak materi kali ini dari Kang Zahid Masruri. Seperti apa materinya? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa. Jadi di hari ini kita akan membahas mengenai functional component dan hooks. Nah, nanti topik yang akan kita bahas adalah common mistakes atau kesalahan yang sering terjadi di dalam penggunaan hooks dan juga bagaimana cara kita mengoptimalkan re-rendering pada aplikasi berbasis React.js atau React Native untuk meminimalkan re-rendering yang tidak kita perlukan. Oke. Nah, nanti yang akan kita bahas yang pertama yaitu pada state ya. Kemudian nanti kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan use effect dan yang nanti kita akan membahas pattern optimasi menggunakan React Memoization. Oke, jadi mungkin kita intro terlebih dahulu ya. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai React. Nah, React ini merupakan sebuah library untuk membuat halaman web menjadi reaktif. Jadi bisa interaktif ketika kita klik ataupun menampilkan animasi dan lain sebagainya. Nah, React ini dalam membangun tampilannya itu menggunakan pendekatan komponen base building block-nya. Nah, untuk membangun sebuah komponen di sini ada dua cara, yaitu menggunakan class based komponen atau menggunakan functional komponen. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah optimasi dan topik menggunakan functional komponen. Nah, kemudian pada functional komponen agar kita bisa mendapatkan reactivity atau bisa interaktif webnya, kita perlu menggunakan yang namanya hooks. Nah, cuma di sini permasalahannya adalah karena proses rendering dari React itu sendiri seringkali terdapat best practice yang kita luput ya, atau kita tidak menerapkannya. Nah, resultnya adalah banyak re-render atau tampilan kita itu ditampilkan ulang ya, dan juga terkadang muncul behavior atau kejadian yang tidak kita harapkan pada beberapa kasus. Nah, re-render ini kelemahannya adalah nanti ketika aplikasi kita sudah cukup besar atau website kita banyak kompleks dan terdiri dari berbagai elemen. Nah, itu nanti apabila terlalu banyak re-render yang tidak diperlukan, nanti akan menyebabkan website menjadi kurang responsif, dan kemudian juga website pada low-end device itu akan memakan resource yang banyak dan experience-nya kurang begitu bagus. Nah, oke, yang pertama kita masuk ke pembahasan state ya. Nah, jadi pada state, kesalahan yang sering terjadi adalah ketika kita melakukan atau memperbarui data di dalam state berdasarkan nilai sebelumnya. Nah, contohnya bisa dilihat pada di sini. Jadi pada sebuah state ya. Nah, di sini kita punya sebuah aplikasi counter sederhana. Nah, hal yang sering terjadi adalah ketika kita ingin memperbarui data counter tadi dari nilai counter dari data sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk memperbarui data pada sebuah React itu kita harus memanggil set count dan nanti kita kirimkan data terbarunya. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya counter dan nanti ketika kita klik tombol increment, dia akan memanggil fungsi increment di mana akan mengambil data dari count atau dari nilai counter sebelumnya dari sini. Nah, di sini bisa kita lihat ketika saya klik dia naik, ataupun ketika saya klik decrement dia turun nilainya. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mengambil data count langsung dari nilai awal state-nya. Misalkan ya, nah di sini kita panggil set count-nya 4 kali, atau kita panggil set count-nya 5 kali ya.
Nah, berarti di sini behavior yang kita harapkan adalah kita menaikkan jumlah counternya ini sebanyak 5 kali setiap kita menekan tombol increment ini. Tetapi ketika saya save ya, dan kemudian kita klik, nah bisa dilihat counternya ini hanya berubah sekali. Atau kita coba pada decrement. Nah, di sini kita buat 5 kali decrement, seharusnya dia turun 5 kali. Tetapi ketika saya klik, nah dia hanya turun sekali saja, seperti itu. Nah, hal ini terjadi karena yang namanya hoisting di JavaScript ya. Di mana untuk proses update counter, update state ini dia itu terjadi secara asinkronus. Maksudnya adalah ketika kita panggil set count yang pertama, nah di sini dia akan mengupdate ini ya, dia itu update nilai count-nya, update count jadi count plus 1 ya, count plus 1, atau di sini kita anggap menjadi 1. Nah, kemudian pada yang count kedua, nah saat kita memanggil set count yang ini, itu nilai count-nya itu bukan 2, tetapi adalah nilai count saat si fungsi increment ini dipanggil, di mana nilai count-nya itu masih 1. Nah, sehingga ketika count ini, ketika kita plus 1 ya, maka hasilnya sama aja 2. Dan itu pun berulang di bawahnya. Sehingga kita tidak mendapatkan hasil yaitu kenaikan sebanyak 5 apabila kita panggil fungsi set count ini sebanyak 5 kali. Nah, untuk mengatasinya adalah kita mengubah fungsi ini menggunakan pendekatan callback ya, dimana yang tadinya fungsi set count itu kita mengambil langsung dari count return use state. Nah, di sini kita kirimkan sebuah fungsi. Nah, ini adalah arrow function. Dan kemudian nilai count itu kita ambil dari parameter count ini. Jadi kalau kita lihat ya pada dokumentasi set count, nah set count ini sebenarnya dia itu menerima sebuah fungsi di mana nanti parameter yang dikirimkan atau argumen pada fungsinya itu adalah nilai sebelumnya. Nilai sebelum dari state yang mau kita ubah. Jadi di sini kita ambil parameternya previous count seperti ini dan kita ubah count-nya menggunakan previous count. Oke, kita save, kita coba increment. Nah, masih berjalan. Dan sekarang ketika kita panggil sebanyak 5 kali, kita increment. Nah, nilainya langsung berubah sebanyak 5. Kita coba lagi dari 8, kita klik. Nah, sekarang berubah jadi 13. Nah, model yang seperti ini, dia akan memastikan bahwa nilai count yang kita ambil itu selalu yang terupdate. Bukan nilai count dari saat kita memanggil atau saat kita inisialisasi fungsi increment ini. Nah, sehingga ini best practice yang seringkali terlewat. Oke, dan untuk yang decrement juga sama. Kita kirimkan sebuah callback function dan kita terima nilai counter sebelumnya. Seperti ini. Previous count. Dan ketika kita panggil sebanyak 5 kali, maka nilai decrement juga akan langsung berkurang sebanyak 5 kali. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari state kemudian kita masuk ke effect. Nah, di sini hal yang sering terjadi adalah kita terlalu banyak menggunakan use effect. Karena pada dasarnya fungsi dari use effect ini adalah untuk menjalankan side effect atau menjalankan sebuah perintah ketika terjadi perubahan pada state, pada props, atau pada data lainnya. Nah, contohnya adalah pada aplikasi ini, effect ya. Oke, kita buka aplikasinya. Nah, bisa dilihat pada aplikasi effect ini. Nah, jadi aplikasi ini dia akan mengambil data produk ya dari API, contohnya ini. Nah, kita menggunakan use effect, kemudian datanya disimpan pada state product menggunakan set product. Nah, di sini disimpan pada produk dan ditampilkan sebagai tabel pada UI-nya. Nah, kemudian di sini yang kita akan ada fungsi untuk melakukan filtering, di mana ketika kita klik, kita tuliskan pada tombol search, kita cari baseball, nah seperti ini. Nah, dia akan melakukan filtering. Dan juga dia bisa menampilkan produk yang hanya pada di stok atau ketika kita centang tombol ininya. Nah, di sini yang sering terjadi adalah ketika kita
ingin menjalankan fungsi filteringnya, di mana di sini bisa dilihat kita membuat sebuah efek. Nah, efek ini kemudian pada dependensi array-nya kita kirimkan 3 nilai yang ingin kita lihat ya. Jadi nanti fungsi efek ini akan dijalankan apabila terjadi perubahan pada salah satu 3 nilai ini. Nah, kemudian ini untuk melakukan filteringnya, di sini kita ambil apakah namanya sesuai dengan nama pencarian. Nah, di sini kita ambil dari query-nya. Nah, kemudian di sini kita juga ambil apakah produknya di stok. Nah, di sini kita cek nilai dari apakah produknya ini masih di dalam stok. Oke. Nah, kemudian hasil produk yang kita filter itu kita ambil dan kita simpan kembali di dalam state. Oke, ya. Nah, di sini untuk model yang seperti ini itu bisa dibilang kurang efisien atau belum menerapkan proses red thinking yang full ya, secara lengkap. Dimana kalau kita lihat pada React Thinking, di bagian React Thinking di sini ada bagian untuk menentukan apakah kita memerlukan sebuah state atau tidak. Nah, di sini ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah datanya itu kita dapatkan dari parent props? Kemudian apakah datanya itu tetap dan tidak berubah-ubah? Dan yang terakhir, apakah kita bisa mendapatkan datanya berdasarkan state atau props lain di komponen? Nah, jadi kalau kita lihat ya, pada fungsi produk yang kita filter, ini adalah hasil komputasi dari 3 data ini, yaitu hasil dari penggabungan data pencarian query, kemudian hasil penggabungan data dari centang checkbox pada only show ini, dan juga hasil penggabungan data dari produk awalnya. Nah, berarti filter produk ini kita nggak perlu jadikan sebagai sebuah state. Nah, maka dari itu di sini kita melakukan perubahan. Kita nggak perlu menggunakan use effect untuk melisten ininya, tapi cukup kita hapus aja use effect-nya seperti ini. Kita hapus, dan kemudian yang tadinya ada state, nah langsung kita simpan hasil filter produknya pada filter produk seperti ini. Karena tadi untuk filter produk ya, ini merupakan hasil dari komputasi dari beberapa data, sehingga kita nggak perlu menyimpannya di dalam state. Maka outputnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya kalau kita bandingkan dengan sebelumnya. Nah, di sini kita tidak mengeliminasi penggunaan state tambahan, kemudian kita mengeliminasi penggunaan hooks use effect. Nah, dan di sini kita sudah menghemat sekitar 2 kali re-rendering, refresh update tampilannya. Oke, dan kita bisa coba lagi, misal kita masukkan baseball. Nah, di sini baseball-nya sudah berfungsi untuk fungsi pencariannya. Dan juga ketika kita coba fungsi filtering untuk menampilkan produk yang on stock, nah dia juga sudah bisa berjalan. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke pattern selanjutnya, yaitu pattern memoization. Nah, pattern ini merupakan pattern optimasi di mana fungsi utamanya adalah mencegah re-rendering yang tidak kita perlukan. Nah, sebelum kita masuk ke ini, berarti kita perlu menambahkan beberapa elemen. Yang pertama adalah elemen untuk mengetahui apakah UI kita itu terjadi re-render, dan satu lagi adalah elemen untuk memicu re-render. Oke, jadi di sini kita buka aplikasi selanjutnya, yaitu untuk Memoiz. Nah, di sini di aplikasi Memoiz itu kita gunakan tabel yang sama dari effect. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah text input, di mana text input ini akan menampilkan nama yang kita masukkan. Contohnya seperti ini. Nah, dia menampilkan nama yang kita masukkan. Dan kemudian pada tabelnya saya tambahkan lagi sebuah kolom di bagian kanan. Nah, kolom ini isinya adalah fungsi yang kita dapat dari math.random. Nah, math.random ini dia akan mengenerate kode apabila terjadi update pada UI-nya atau pre-render pada UI-nya. Nah, bisa kita lihat di sini saat kita mengubah customer name-nya. Nah, data pada tabel juga terjadi perubahan. Yang tadinya 056, kemudian kita tambahkan E. Nah, dia juga berubah.
Padahal data yang dipengaruhi oleh username hanyalah data customer ini. Nah, disinilah pattern optimasi yang kita perlukan. Karena ketika kita mengubah sebuah elemen ya, kita memberikan input, tetapi inputnya itu sebenarnya hanya berpengaruh pada bagian kecil, tetapi ternyata dia merender atau mengupdate semua bagian UI. Nah, di situ akan muncul penurunan performa dan user experience-nya kurang begitu bagus. Nah, sehingga cara yang pertama adalah produk yang sudah kita filter tadi itu kita masukkan ke dalam hooks bernama useMemo. Oke, sebelum kita masukkan useMemo, kenapa di sini ini ya kita terjadi re-render? Karena pada React ya, ketika kita terjadi sebuah update state, nah ketika terjadi salah satu update state, maka fungsi functional apps ini akan dieksekusi dari atas ke bawah semuanya. Nah, sedangkan pada filter produk, nah di sini itu kita melakukan komputasi ulang filter produknya. Nah, walaupun data ini ya, data pencariannya atau output dari filter produk ini sama, maka masih akan tetap dianggap sebagai data yang berbeda pada React. Oke, di sini contohnya bisa kita lihat ya pada terminal. Nah, katakanlah kita punya sebuah array ya, array. Karena cara kerja cara kerja React ini, apakah komponen perlu diupdate itu dia mengkomparasi datanya. Nah, misalkan ya, kita punya sebuah variabel A, nah di sini sebuah array, dan kita juga punya variabel B, nah di sini juga sebuah array. Nah, di sini A dan B merupakan array kosong. Ketika kita komparasi A sama dengan B, nah di sini dia false ya, karena dia menggunakan model referensi. Nah, maka dari itu di sini kita perlu, ada error. Nah, kita coba lagi. Nah, kita masukkan ke dalam memo. Fungsinya adalah untuk mencegah data filter produk ini berubah apabila terjadi re-render. Nah, jadi kita gunakan useMemo seperti ini. Kita buat fungsi. Nah, kemudian kita tambahkan sebuah arrow function, dan di sini kita masukkan arrow-nya. Nah, arrow function yang kita masukkan di dalam useMemo akan mengembalikan data filter produk tadi, dan yang terakhir kita tambahkan dependensi array-nya seperti ini. Nah, kemudian di dependensi array-nya kita tambahkan data yang akan data apa saja yang akan berpengaruh pada hasil komputasi filter produk ini. Nah, yaitu 3 data ini. Oke, kita save. Nah, ketika kita input, nah dia masih berubah ya. Nah, karena masih ada satu step terakhir yang harus kita tambahkan ketika kita menggunakan useMemo. useMemo pada hooks itu hanya mencegah apakah filter output variabelnya itu berubah atau tidak. Nah, tetapi agar komponen yang kita panggil di sini yaitu product row itu hanya diupdate ketika data props-nya berubah, maka kita perlu menambahkan satu bagian lagi pada product row-nya. Yaitu di sini pada product row kita panggil fungsi memo dari React seperti ini. Dan kemudian kita masukkan komponen product row ini, kita save. Nah, sekarang ketika kita merubah customer name yang hanya mempengaruhi satu baris ini, maka data dari tabel tidak ikut berubah. Nah, bisa dilihat nilai random number dari tabel ini masih sama. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi pattern yang sering kita miss ketika kita membuat aplikasi berbasis React.js ataupun React Native, dan juga cara agar kita mengoptimalkannya untuk menghindari re-render yang tidak diperlukan. Baik, itu saja dari saya. Sekian, sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Zahid Masluri yang sudah share ilmunya. Buat teman-teman yang lagi terus ningkatin skill digital atau lagi problem dengan coding atau nyari tips and tricks seputar desain ataupun marketing, teman-teman bisa terus pantengin channel ini ya. Nah, teman-teman bisa like and share kalau suka dengan video pembahasan kami ini, atau komen kalau teman-teman ada tips lain atau juga bisa request ya di bawah. Oke. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.